Mereka bener-bener kayak yang transaksi itu em-eman, ember mungkin. Ini kalau misalnya nggak nyampe, terus habis itu uangnya hilang. Hai teman-teman, balik lagi di video aku. Kali ini aku seneng banget karena aku kedatangan salah satu teman aku dari lama banget dan sampai sekarang kita juga masih berteman, ya iyalah ya. Oke, baiklah. Sama kayak video sebelumnya, hari ini aku pengen banget buat sharing salah satu pekerjaan teman aku. Tentunya yang sharing adalah teman aku. Dan langsung aja kita sambut. Hai, halo. Hai, halo. Boleh kenalin dulu nggak nih siapakah namanya? Halo, namaku Dikna, temennya Deta waktu kuliah. Tapi kita beda fakultas. Iya bener, beda fakultas yang kayak tidak sengaja bertemu dan menjadi dekat. Iya, benar. Dikna, apa kabar Dik? Luar biasa, baik. Kayak yel-yel ya ngomong-ngomong. Iya. Boleh diceritain dulu nggak Dik, kamu tuh sekarang kerja apa sih? Dan kerja di mana tapi kayak titit, kayak nggak merek ya. Iya, iya, oke. Jadi sekarang itu aku salah satu pegawai bank di salah satu bank swasta di Indonesia. Kerjaan aku kurang lebih sekarang itu di bagian, sebenarnya aku nggak bingung sih kalau menjelasin kerjaan di banknya itu seperti apa, tapi kurang lebih kalau kalian tahu ada teller, ada customer service di bank, ya kurang lebih kayak gitu juga sih. Gitu. Oh, gitu. Tapi nama profesi kamu itu sebenarnya apa sih Dik? Nama profesiku, apa ya, banker sekali ya. Nggak tahu juga. Oke. Uh, Lebih ke mungkin kalau untuk pekerjaannya, kalau kalian tahu teller di bank, nah seperti itu sih. Cuma aku bedanya adalah kadang tuh sebulan aku jadi teller, terus beberapa bulan aku di back office, pokoknya ganti-gantian gitu karena kebetulan aku tuh nangani nasabah-nasabah korporasi. Jadi bukan di bagian bank yang untuk nasabah individu gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh tukar-tukaran ganti-gantian mulu. Jadi kayak bisa di beberapa tempat gitu. Oh, gitu. Untuk title-nya sendiri mungkin staff senior, adanya kayak gitu-gitu sih, kayak staff senior, kemudian kabak apa-apa gitu. Dan aku di Hmm, bagian ini sih mungkin layanan operasi gitu, oke. layanan operasi korporasi gitu. Layanan operasi korporasi. Nah, itu kamu tadi bilang ada staff senior, staff apa? Kalau kamu termasuknya yang apa nih, Dik? Oh, karena aku udah lumayan lama di situ, aku sekarang sebagai staff senior di bank tempatku itu. Gitu. Mantap. Udah berapa lama emangnya? Kenapa? Udah berapa lama di situ? Ya, belum lama sih, baru sekitar 3 tahun mungkin ya. tiga 3 tahun. tahun. Udah Mm-mm. kerasa ya? Kayaknya baru kemarin loh masuk situ. Iya Iya, nggak sih? baru kemarin kayaknya ya masuk situ. Hmm. Udah lumayan, udah 3 tahun sih. Gitu. Oke, nah itu tuh kalau kita bisa sebut aja kayak apa namanya banker di layanan operasi gitu ya kan? Nah, itu sebenarnya tadi kamu udah cerita dikit ya, kamu tuh kayak teller, tapi mungkin sebagian teman-teman di sini tuh belum tahu. Jadi kayak mungkin bisa jelasin nggak sih, Dik, kayak kamu tuh kerjaannya tuh ngapain? Kalau jadi teller tuh ngapain? Terus habis tuh selain jadi teller itu kamu tuh ngapain? Kayak gitu. Oh iya, sebenarnya mungkin aku juga pengen sharing nih ke teman-teman semua ya. Mungkin kalau orang tuh tahu kamu kerja di mana sih atau kamu pengen kerja di mana sih? Biasanya kalau misalnya orang jawab aku pengen kerja di bank gitu kan. Nah, Mm-mm. mereka pasti mikirnya memang kayak ke oh kamu mau jadi CS ya atau mau jadi teller kayak gitu. Karena memang tidak dipungkiri gitu ya, hampir di semua cabang di bank itu kan memang pasti yang terlihat itu adalah teller sama customer service gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada banyak sekali profesi-profesi di belakang teller dan customer service itu gitu. Nah, kebetulan aku ini kan jadinya kayak double job gitu ya, bukan double job sih, tapi kadang kayak tadi aku bilang sebulan aku tuh bisa jadi teller, terus habis itu beberapa bulan aku bisa di bagian back office gitu. Nah, kalau misalnya di bagian teller, mungkin kurang lebih sama kayak di cabang-cabang yang untuk nasabah individu ya. Mereka nerima nasabah, kemudian nasabah mau transaksi apa, kita yang layanin gitu. Terus kalau misalnya nasabah mau tanya tentang apapun itu berarti di bagian customer service-nya mungkin kayak gitu ya.
Nah, kalau aku sendiri ya sama sih, kayak misalnya ada nasabah datang, tapi bedanya kalau di tempatku itu nasabah yang datang adalah nasabah-nasabah korporasi. Jadi semua perwakilan-perwakilan dari korporasinya itu sih yang datang. Misalnya mereka mau transaksi nih, hari ini mau ada eh, transfer ke mana, atau ada pembukaan rekening gitu, atau mau ada kerjasama sama bank, kredit sama bank. Nah, kayak gitu kan ada banyak ya prosedurnya kayak gitu kan. Nah, mungkin salah satunya tuh mereka harus misalnya mau buka deposito nih, mau buka deposito sebagai jaminan kredit mereka. Nah, mereka bisa transaksi di tempatku nih, mereka datang, kemudian bawa cek. Kalau di tempatku memang sarana transaksi, karena kan berarti kalau nasabah itu nasabah korporasi itu sarana transaksinya kayak warkat gitu ya. Ada cek, ada giro, ada surat instruksi kayak gitu. Bukan yang kayak nasabah individu yang mereka datang bisa pakai bisa bawa uangnya aja nih, bisa pakai bisa intinya bisa kayak datang aja langsung gitu. Mm-mm. Tapi kalau di korporasi ini ada sarana transaksinya itu adalah warkat itu sendiri gitu. Nah, misalnya kayak tadi mereka datang mau ada buka deposito karena ada jaminan kredit misalnya kayak gitu. Mereka datang bawa formulir formulir depositonya, kemudian mereka bawa ceknya atau gironya atau bilet gironya kayak gitu. Terus nanti kita yang bakal ngedebet nasabah dan bikin bilet depositonya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus misalnya mereka oh hari ini mereka ada mau transfer nih bayar apa ya? Misalnya bayar tagihan kemana kemana gitu. Kalau tempatku sih yang paling banyak tuh mereka transfer atau melakukan kiriman uang tuh ke luar negeri sih, karena mereka kan mau bayar ke supplier mereka kayak gitu. Mm-mm. Nah, mereka tuh bawa itu tuh warkat-warkat mereka kayak cek giro kayak tadi itu, terus dibawalah ke tempatku kayak gitu untuk diproses. Misalnya aku mau transfer ke PT ini yang ada di Singapura atau yang ada di Amerika atau yang ada di mana. Nah, yang memproses itu tuh ada di bagian tempatku, di bagian teller dan di bagian back office kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu boleh dijelasin dikit nggak? Yang termasuk korporasi ini apa? Apakah kayak mereka yang memang udah PT, CV, kayak gitu, atau kayak ya yang pokoknya badan usaha aja kayak gitu? Oh iya, yang termasuk korporasi kalau di bank itu sebenarnya juga dibagi beberapa segmen kali ya. Sebenarnya tuh kayak gitu. Mereka ada segmen-segmennya tersendiri. Kebetulan yang ada di tempat itu adalah nasabah-nasabah O1 atau nasabah yang istilahnya apa ya, nasabah yang udah paling gede gitu, korporasi Hmm. dengan minimal pinjaman itu adalah sekian miliar mungkin, atau minimal modalnya tuh ada sekian miliar kayak gitu. Nah, itu yang termasuk nasabah korporasi di tempatku, dan itu biasanya memang badan usaha semua kayak gitu. Oh, Tapi oke. ya itu tadi ya, maksudnya kayak yang Mm-mm. aku bilang, eh, kalau yang aku tanganin adalah nasabah-nasabah O1 yang ada ada batas ini ya tadi ya, batas kreditnya itu. Tapi Mm-mm. nggak menutup kemungkinan juga nih kayak PT-PT lain itu tuh juga sebagai nasabah tempatku, nasabah kantorku, tapi dia mungkin di bagian segmen yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima kayak gitu. Di tempatku ada 5 segmen. Oh gitu. Nah jadi kamu sebenarnya kalau jadi teller itu di bank yang biasa kita datengin atau kayak ada kayak bank khusus yang buat korporasi itu? Kalau aku tuh ada di tersendiri sih. Jadi ada Hmm. kayak kantor tersendiri yang khusus menangani nasabah-nasabah korporasi. Jadi nggak di cabang-cabang biasa. Cuman Hmm. memang ada juga nasabahku yang misalnya karena mereka itu lebih dekat nih ke cabang yang mana, mereka biasanya maunya transaksi di sana. Cuman sebenarnya mereka itu nasabah nasabah korporasi gitu. Oh jadi bisa ya kayak menyesuaikan aja nasabahnya kayak gitu Menyesuaikan ya. aja. Mm-mm. Oke. Nah itu kalau misalkan tadi kalau di teller kalau di back office kamu juga melakukan hal yang sama di. Kalau di back office melakukan hal yang sama sih. Cuma bedanya mungkin kalau jadi teller nih, aku kan nerima transaksi itu berupa sarannya tadi ya cek giro kayak gitu. Cuma kalau yang di back office itu lebih ke surat instruksi dan lebih banyak menangani untuk bagian kredit.
gitu. Jadi misalnya nih di kredit bagian kredit ini tolong dong hari ini nasabah nih debitur mau ada transaksi ke sini, tolong ya diproses pengiriman uangnya atau uang masuknya dan lain-lainnya kayak gitu. Karena sebenarnya agak complicated juga sih kalau nasabah itu mau transfer keluar atau menerima dana, apalagi dalam mata uang asing ya, falas kayak gitu. Nah, itu tuh semua ada pelaporannya ke BI kan. Dan itu semua tuh yang proses tuh di tempatku. Jadi aku dan teman-teman gitu. Oke, Untuk ternyata ini ya. Jadi selalu update terus ya, kayak hari ini mata uang ini nilainya berapa kayak gitu ya. iya, betul. Oke. Gitu sih. Ah, Dik, menurut kamu kan udah 3 tahun kerja di sini nih. Mm. Kayak menurut kamu skill apa sih yang dibutuhin buat profesi ini? Kecepatan, Kecepatan, kayak nasabah butuh ketelitian. yang cepat gitu ya. Iya, Yang karena kedua, ketelitian sih harus teliti mm, banget gitu. Menurutku kecepatan, ketelitian, terus apa ya? Satsep gitu. mm, Apa ya? Ya gitu sih. cekatan Karena ya. cekatan ya, bener. Cekatan. Karena kita itu gimana ya? Tergantung sama jam cut off masing-masing ini kan, masing-masing ada yang masing-masing negara atau jam cut off BI atau jam jam cut off dari pusatnya sendiri kayak gitu. Karena kan kayak misalnya kita mau kirim apa nih namanya uang nih ke Singapura gitu dalam mata uang SGD gitu, Singapura dolar kan. Nah, itu ada jam cut off-nya maksimal itu misalnya jam 1 siang gitu. Jadi kalau misalnya nasabah nih baru datang jam 12:30. Padahal setiap nasabah datang, kita proses itu kan nggak cepet ya, karena nggak kayak nasabah di cabang gitu. Mereka kan harus cepet nih gitu. Sedangkan kalau di tempatku tuh kayak nanti masih harus konfirmasi dulu ke petugas, ada kayak petugas konfirmasinya gitu. Terus nanti masih harus ngecekin dulu nih udah sesuai belum yang memohon penandatangannya ini. Terus masih harus diinput kan data-datanya. Setelah kita dapat nasabah, kita masih harus input data untuk data namanya OR untuk transfer keluar gitu. Nanti setelah kita input masih harus diperiksa dan dirilis sama kabak kita kayak gitu. Nah, itu kan maksudnya nggak maksudnya nggak dalam waktu singkat ya. Nah, itu jadi kayak ketika nasabah datang, kita tuh harus itu tadi kayak satset kita harus tahu nih ini udah benar belum ya, ini udah bisa diproses belum ya, terus harus teliti karena salah sedikit pun kita input itu tuh benar-benar bakal ngaruh ke semuanya. Kayak misalnya namanya nih, kayak misalnya namaku mungkin PT Digna Advenia gitu, cuma ternyata aku nulisnya PT Digna Adventia kayak gitu. Nah, itu tuh beda satu aja, satu huruf itu tuh pasti akan ketolak gitu. Seketika dia ketolak, nanti hmm, apa ya, uangnya ini tuh akan balik lagi, kemudian tapi biasanya itu kepotong gitu. Nah, kalau kepotong ini nanti siapa nih? Nasabah kan nggak mungkin ya mau ganti. Loh, kan salah di bank gitu loh. Pasti kita harus ganti gitu kan. Pasti ada kayak kemungkinan bank itu harus nalangin dulu atau gimana kayak gitu. Jadi kayak kecepatan, ketelitian itu tuh menurutku sangat dibutuhkan di kerjaanku kayak gitu. Pokoknya salah satu salah satu aja huruf atau angka itu kayak bener-bener apa ya, ngaruh banget. Terus kayak misalnya ternyata uang ini tuh untuk dia bayar ke supplier kayak gitu. Nanti biar ke supplier di luar negeri, terus nanti barangnya datang. Terus ternyata berita yang kita masukkan itu tuh nggak sesuai sama yang udah diatur sama Bank Indonesia kayak gitu. Nah, nanti nasabah ini bisa jadi nggak bisa ngambil barangnya ini gitu. Karena berita yang kita masukkan salah nih, atau kurang satu kata, atau kurang satu tanda baca, atau gimana. Nah, itu juga pokoknya mempengaruhi lah semuanya. Jadi kayak ketelitian, kecepatan, sama apa ya, ketenangan menurutku. Karena kalau nggak tenang pasti susah deh ngerjain itu semua gitu.
malah nanti jadi repot ya kalau nggak tenang terus nanti malah jadi salah ke yang lainnya gitu nggak sih? Iya, benar, heeh. Tapi ternyata berita itu juga Kak, mungkin karena aku belum pernah bekerja di korporasi maksudnya kayak yang menangani itu. Karena aku kan biasanya kayak nasabah individu lah ya ngomongnya Iya, kayak gitu. Kan kita kalau nulis berita ya udah asal aja gitu nggak sih? Tapi ternyata kalau di korporasi penting banget ya itu. benar, karena semua itu udah ada kode-kodenya, Det. Jadi kayak Oh, misalnya dia mau untuk beli ini, beli itu tuh semuanya udah ada kodenya. Dan kalau misalnya salah, itu tuh ya itu misalnya kita ternyata beli untuk jasa nih, tapi kita masukinnya untuk beli barang yang lain kayak gitu. Nah, itu nanti bakal ngaruh gitu ke pelaporan di Bank Indonesianya atau di pelaporan pusatnya gitu sih. Jadi ngaruh banget untuk nasabah-nasabah korporasi karena kan itu menghambat ya nanti kalau misalnya salah kan menghambat apa sih kerjaan di nasabah-nasabah kita kan gitu. Apalagi kalau barangnya penting, wah gitu. Dimaki-maki nasabah nanti. skill selanjutnya yang harus dibutuhkan adalah kesabaran gak sih? Benar, iya. Iya tuh karena nasabah tuh sering banget nih telepon cuma buat marah-marah ya kan. Karena Hmm, kita juga pasti kadang marah-marah nggak sih kalau misalnya ke customer service atau gimana. Ini kok iya, belum datang kok ini gini ini gitu. ya Ya benar. gitu lah. Tapi kamu pernah nggak sih melakukan kesalahan? Karena tadi kan kamu bilang harus teliti ini dan lain sebagainya gitu. Selama 3 tahun kamu kerja di situ, pernah nggak kamu ngelakuin kesalahan? Oh. Nah, gini nih. Jadi sekarang ini kan emang aku di bagian istilahnya di bagian teller ya. Nah, Mm-mm. kalau di bagian teller ini karena aku tuh belum lama kan dan itu pernah banget ngelakuin kesalahan. Coba boleh diceritain dikit nggak kesalahannya tuh apa gitu? Aku pernah eh sebenarnya banyak sih. Sebenarnya Kenapa sih? banyak. Yang mana Kayak aku misalnya bacanya juga banyak gitu. enggak. Kalau banyak banget kayaknya aku langsung dapet SPD dikat Iya, langsung aku. enggak lah. Mungkin Gini. banyak bagi kamu, standar kamu terlalu tinggi kayaknya. Enggak sih karena satu dua masalah aja tuh udah bikin heboh semua kan kalau Hmm, hmm, tempatku gitu. Jadi ya menurutku itu udah banyak gitu. Nah, sekarang boleh nggak sih dibagiin? Kan kamu udah pernah melakukan kesalahan itu. Akhirnya apa nih tips dan trik dari kamu supaya kayak nggak melakukan kesalahan itu lagi? Apa ya? Ya yang pasti harus lebih teliti, harus lebih paham nih. Karena waktu itu jujur aku tuh masih awal-awal banget itu aku kayak belum ada sebulan di bagianku yang Hmm. sekarang ini gitu. Itu aku belum ada sebulan. Masih istilahnya kayak masih anak baru lah ya gitu kan. Nah, untuk anak baru tuh sebenarnya wajar sih melakukan kesalahan. Cuma kalau misalnya untuk apa ya, ya walaupun anak baru melakukan kesalahan itu wajar, tapi sebaiknya tuh jangan gitu karena kayak efeknya tuh bakal ke sini gitu kan. Jadi kayak aku lebih dari situ aku belajar aku harus lebih teliti, aku harus lebih fokus, aku harus lebih konsen karena yang aku susah sekarang itu adalah konsentrasi sih. Karena kan kerjaanku yang sekarang itu lebih butuh ketelitian tadi ya, sedangkan aku sudah terbiasa dengan kerjaanku yang lama yang kayak bisa bisa sambil ini gitu kan. Nah, itu. Jadi terus benar-benar dibaca baik-baik nih perintahnya apa, kemana, nomor rekening berapa, jumlahnya berapa, itu tuh kayak harus dibaca dengan teliti, terus kayak semua prosedur-prosedur yang ada di kantorku itu harus dijalanin dengan benar gitu. Karena kalau enggak Oke. emang pasti kayak gitu sih efeknya. Yes, benar. Emang kayak ketika kita nggak sengaja melakukan sebuah kesalahan, kita harus banyak belajar dari kesalahan itu supaya nggak ngulang lagi gitu ya Benar. kan. Berguna Benar. banget nih sharing kayak gini biar kalau misalkan teman-teman umpamanya teman-teman di rumah kayak pernah melakukan kesalahan yang menurut teman-teman fatal juga terus akhirnya down kayak ya kalau misalkan memang udah melakukan memang harus belajar dari kesalahan itu dan jangan anggap kayak teman-teman sendiri, teman-teman banyak temennya gitu dan saatnya untuk memperbaiki diri aja gitu ya kan? Benar. Yes, Iya. oke. Itu kita udah ngobrolin soal kesalahannya, tapi sebenarnya kalau ngomongin soal kerja di bank, apalagi kamu kerjanya di kantor, menurut kamu buat jadi seorang teller ini, ada nggak sih resiko
kerja di sini. Kalau aku kemarin ngobrol sama temanku yang kerja di tambang, itu kan dia kerjanya di lapangan. Jadi emang kayak resikonya lumayan banyak gitu. Nah, kalau kamu di bank, di perkantoran, menurut kamu ada nggak resiko kerja di bank itu? Kayak gitu. Jelas ada sih. Nah, terutama di bagian keuangan ya. Oh, ya. Karena kalau misalnya kita salah transfer, habis itu kita melakukan kesalahan apapun gitu yang merugikan kantor secara finansial gitu, mau nggak mau kita harus ganti kan ya. Nah, apalagi kalau nasabah korporasi tuh dengan transaksinya mereka yang nggak cuma 1.000 2.000 gitu kan ya transfer, nggak cuma kayak minimal transfer 10.000 gitu. Mereka benar-benar kayak yang transaksi itu MM-an, ember mungkin. MM-an, triliunan kayak gitu kan. Mm, Kalau misalnya salah dan duitnya nggak balik ya ampun, kayak jual ginjal aja juga kayaknya nggak nggak cukup. cukup. Itu yang sering kayak aku sama teman-temanku bercandain sih kalau misalnya wah ini nih transaksi misalnya kayak berapa triliun kayak gitu. Ini kalau misalnya nggak nyampe, terus habis itu uangnya hilang, kita ada ber-20, ginjal kita berarti 40 aja nggak cukup nih buat buat nombokin ini nih kayak nggak sampai triliunan gini gitu kan. Jadi kayak resikonya tuh pasti ya itu sih banyak banget terutama di bagian finansial. Kemudian kita ini kan istilahnya kayak garda terdepan ya. Garda terdepan Hmm. juga karena kita kan frontliner nih, ya kan? Frontliner. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, nasabah tuh gampang banget buat protes ke kita, komplain gitulah ya istilahnya, komplain. Dan mereka bisa dong kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan-kesalahan, terus mereka bisa istilahnya kayak trust issue juga gitu ke kita. Mereka jadi nggak percaya, nih duitku aman nggak ya nih kalau misalnya di kantor ini, di bank ini gitu. Nah itu salah satunya tuh kayak resiko reputasi yang harus diterima kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan terus-menerus kayak gitu. Belum lagi kalau nasabah ternyata membawa itu ke jalur hukum kayak gitu kan. Ada resiko hukum juga yang harus kita terima kayak gitu. Mungkin kalau um, misalnya kayak tadi, misalnya kayak nasabah ini ternyata memang butuh banget nih dananya, tapi ternyata nggak bisa sampai di hari yang sama karena kesalahan kita. Nah itu segala resiko tuh pasti muncul gitu. Paling nggak yang segala resiko tuh pasti muncul dan pasti nggak cuma satu gitu. Kayak yang tadi aku bilang, keuangan resiko yang tadi yang kita harus nombok itu pasti ada. Terus resiko reputasi bank jadi bank kita sendiri pasti ada. Terus resiko hukum sendiri itu pasti ada. Belum nanti resiko untuk diri kita sendiri kayak gitu. Kayak misalnya tahu-tahu kita dapat SP atau tahu-tahu kita dikeluarin kayak gitu kan itu tuh banyak banget ya. Menurutku satu kesalahan aja tuh pasti akan bikin satu kesalahan aja itu pasti punya banyak resiko yang ada di belakangnya kayak gitu. Menurutku itu Jadi sih. emang bener-bener harus butuh orang yang teliti tadi ya, bener, dan cekatan. Wah, sumpah. Ternyata kerjaan kamu kayak segede itu gitu. Karena kita kayak kalau ngobrol biasanya jarang ngobrolin kerjaan gak sih? Nah, baru Iya ini kayak benar. bener-bener detail banget kerjaannya. Wow. Tapi Dik, apa namanya? Aku tadi kayak mau tanya apa ya? Kayak aku lupa. Aku mau tanya nih. Jadi kalau kamu ini sebagai teller sekarang itu kayak ada dikasih target nggak sih sama perusahaan kamu? Nah, kebetulan di tempatku ini karena nasabah korporasi ya. Jadi aku tuh nggak ada target-targetan. Maksudnya kayak yang ada di cabang-cabang biasa gitu. Karena ya mau gimana kayak yang datang ke tempatku juga sebenarnya bukan bukan orang pemilik rekeningnya asli gitu kan. Biasanya Hmm. mereka yang datang ke tempatku tuh adalah messenger-messenger atau orang-orang yang diberi kuasa sama perusahaan untuk bisa datang bawa cek, untuk bisa transaksi di tempatku kayak gitu. Tapi mereka nggak punya kuasa untuk eh, misalnya kayak
memutuskan gitu. Kayak misalnya aku nawarin gitu, ini kita ada produk ini loh, kamu mau nggak? Kayak gitu. Nah itu tuh mereka nggak punya kuasa untuk menentukan mau atau enggaknya kayak gitu. Jadi di tempatku tuh nggak ada target-target untuk yang kayak gitu sih. Cuma paling targetnya semua berjalan dengan semua kerjaan berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan. Itu Itu aja. dia ya, itu kayaknya yang memang sudah membutuhkan fokus yang lebih gitu ya Iya, kan, buat ngerjain itu aja. gitu. Mm-mm. Kelihatannya kayak sepele, tapi ternyata itu memang harus butuh ketelitian. Iya, Luar biasa, keren banget. Itu jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa, Di? sama sih kayak jam kerja di cabang-cabang lain sih. Jam 8 sampai jam 5. Oh, jadi Kayak kamu jam 5 sore udah pulang? enggak lagi. Enggak akan. Jadi habis jam 5 sore itu masih ngapain dulu itu? Iya. Nah, mungkin yang kayak teman-teman semua tahu juga ya. Kadang tuh orang dulu kan pasti bilang, kalau kerja di bank nanti kamu pulangnya malam loh kayak gitu. Nah, sebenarnya memang benar pulang malam. Tapi nggak semalam yang orang-orang kira juga sih. Kalau aku dengar dari atasan-atasanku sih memang mungkin dulu tuh masih konvensional ya, masih yang semua dihitung manual, semua harus satu-satu tuh kayak benar-benar kayak harus dilihat satu-satu manual gitu. Sedangkan kalau sekarang tuh semua udah ada sistemnya kan. Jadi kayak misalnya mau balancing kayak gitu-gitu pun udah ada sistemnya sendiri. Cuma yang bikin di tempatku itu pulang malam adalah pekerjaan after transaksinya itu gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ketika nasabah ini mau transaksi nih, mau eh misalnya nih dia beli beli valuta asing nih, dia beli falas nih, anggaplah beli beli USD gitu. Dia beli USD. Nah, setiap transaksi nasabah beli USD itu dia harus ada dokumennya, Det. Ini beli ini tuh buat apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia buat bayar supplier nih di luar negeri gitu. Nah, dia harus kasih dokumennya nih. Dokumennya apa ya? Dokumennya itu adalah eh, apa invoice dari suppliernya itu. Nah, sebelum sebelum misal nih nasabah mau transaksi besok ya, dia harus kasih underline-nya itu sekarang. Kita harus ngecekin dulu nih underline-nya ini bisa dipakai apa enggak. Ketika ini tidak bisa dipakai, kita harus kontak lagi ke nasabahnya. Bu, ini nggak bisa dipakai nih. Ada yang lainnya nggak? Misalnya kayak gitu. Nah, terus setelah misalnya nasabahnya hari ini sudah transaksi nih, dokumennya udah ada, kita masih harus filing dokumennya. Terus habis itu dari dokumen ini tadi kita masih harus apa ya istilahnya itu mengkaitkan nih dari transaksi falasnya yang sebelumnya kayak gitu. Oh, ini udah bener nih. Ini kemarin transaksinya ini udah pakai dokumen ini, sekarang udah ada OR-nya. OR-nya itu maksudnya udah ada transaksi untuk dikirim ke luar negerinya itu transfer dananya itu. Berarti dokumen ini udah kepake nih. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Kita harus kaitin gitu. Harus kita kaitin supaya dokumen ini nanti nggak bisa dipakai lagi dan kita udah tahu nih ternyata memang transaksi falasnya dia ini dipakai untuk bayar supplier yang ini kayak gitu atau oh ini nih ada dana masuk misalnya ada dana masuk terus nasabah tuh harus lapor istilahnya kayak ketika ada dana masuk tuh nasabah tuh juga harus lapor nih apalagi dalam valuta asing ya. Nah, itu nanti tuh yang bantu laporin tuh kita yang ngisiin yang input datanya kayak gitu-gitu. Nah, itu pekerjaan itu sih yang sebenarnya kita lakukan baru bisa tuh setelah jam-jam cut off dan setelah jam transaksi selesai kayak gitu. Karena kalau di jam-jam cut off pasti kerjaan yang harusnya di proses hari itu jadi nggak kekejar kayak gitu. Biasanya itu lembur sampai jam nggak bisa dibilang lembur nggak sih? Atau kayak Iya, ya biasa pulang sampai jam berapa? sebenarnya nggak malam-malam banget sih karena kebetulan di tempatku itu jam cut off tuh bisa kayak ada yang jam setengah dua, ada yang jam 3 kan. Jadi kalau misalnya memang transaksi hari itu nggak banyak sih, sebenarnya bisa pulang tenggo jam 5 tuh bisa. Atau bahkan jam 4 udah kelar transaksi ngapa-ngapain itu juga udah bisa gitu. Cuma lebih sering pasti ngaretnya sih, lebih sering ngaretnya karena semakin banyak transaksi ya. Gak tahu kenapa Mm-mm. sih, karena mungkin mungkin ini udah normal lagi ya, Det ya. Udah normal kan. Mulai Maksudnya aktif lagi. transaksi ya udah mulai perusahaan-perusahaan tuh juga udah mulai kayak berjalan dengan lancar lagi. Jadi transaksi itu udah kayak
sebelum waktu pandemi gitu. Jadi paling kurang lebih paling malam ya nih, paling malam kalau di tempatku itu mungkin jam 8, tapi itu jarang banget. Mungkin setahun ya paling cuma sekali 2 kali sih pulang sampai jam 8. Aku ya. Oke. Nggak tahu kalau temen-temenku. Oke, baiklah. Wah, ini Gitu. Tapi kayaknya rata-rata jam 6 udah pada pulang sih. Ya paling cuma ya 1 jam gitu doang sih. nah ini cocok banget buat teman-teman yang kayak anti lembur sampai tengah malam gitu ya. Mm-mm. Kalau bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, karena semua tergantung sama orangnya masing-masing nggak sih, Di? Iya sih, benar-benar. Benar banget sih. Karena eh kalau orang ini emang gimana ya? Nah, kalau aku kan emang kerjaan aku tuh kebetulan dapat tugas yang agak ribet dengan dokumen-dokumen nih, gitu kan. Tapi ada juga temanku yang dia itu nggak pegang dokumen, jadi dia lebih pegang ke Kasanah nih, gitu kan. Kasanah itu kalau di bank tuh eh istilahnya tempat buat menyimpan barang berharga lah, gitu. Hmm. Nah, Hmm. dia temenku pegang Kasana. Ada temanku lagi tuh pegang cashbox nih. Cashbox itu adalah barang-barang berharganya itu. Kalau di Kasana itu kan dia harus kayak menghitung duit ini ya, duit yang ada di bank, yang ada di cabang kita saat ini nih, gitu kan. Terus harus kalau yang pegang cashbox tuh kan, cashbox itu apa ya, kayak barang-barang kayak ada token, terus ada biliet depositonya, kemudian ada kartu-kartu gitu, kartu ATM atau kartu apapun gitu. Nah, itu tuh ada temanku juga yang pegang. Mereka nggak pegang dokumen, tapi mereka transaksi tugas mereka itu kan selama jam layanan ya berarti ya. Selama jam layanan. Nah, kalau aku karena aku pegang underlying nih, jadi setelah transaksi itu aku harus harus nyesuai ini underlying-nya ini udah ada belum ya, terus yang buat besok gimana ya, terus yang ini tadi underlying-nya udah masuk ke aplikasi belum ya, gitu kan. Terus masih harus dikaitin nih, yang kayak tadi aku bilang kayak gitu. Nah, jadi apa ya, kayak ya masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu kan. Iya, benar-benar benar. Oke, itu dia. Jadi kayak memang balik lagi ke tanggung jawab masing-masing sama orangnya masing-masing ya. Mm-mm. Oke. Nah, Dik, sekarang boleh nggak diceritain dulu kamu masuk kerja di sini itu kayak dulu pakai jalur apa, kayak yang kan sering ada ya program kayak buat yang baru lulus sarjana fresh graduate, program kayak gitu. Nah, kamu apakah kayak gitu atau kamu ada kayak program lainnya gitu? Oh, enggak sih. Aku dulu masuk itu ada pakai websitenya bank masing-masing ya. Sebenarnya kan ada kan setiap bank biasanya punya website sendiri gitu kan. Mhm. Aku masuk daftar tuh pakai aplikasi, pakai websitenya dia. Kemudian Mhm. aku pilih yang memang sebenarnya tuh ada waktu aku daftar itu emang ada kayak istilahnya kalau di bank tuh mungkin ODP, MDP, yang kayak Mhm. development program gitu. Sedangkan aku merasa memang aku tuh bukan di level itu gitu. Karena aku Mhm. kayaknya nggak bisa deh kalau misalnya yang harus berjuang banget kayak gitu. Jadi kayak aku emang lamarnya waktu itu di bagian staff aja sih. Kebetulan waktu itu bank tempatku itu buka, aku apply sebagai staff back office waktu itu ya. Staff yang bagian back office, dan itu prosesnya sebenarnya nggak lama juga sih. Kayak biasalah kayak seleksi administrasi dulu kan. Kemudian nanti kalau misalnya lolos dipanggil nih untuk tes psikotes. Sebenarnya waktu itu belum pandemi sih, tapi memang psikotesnya online gitu. Psikotes, kemudian setelah psikotes lolos tuh interview HRD. Nah, interview HRD ini itu juga datang tuh langsung ke kantornya. Mhm. Kemudian habis itu setelah kalau misalnya lolos interview HRD, kita langsung interview user gitu. Nah, interview user ini sebenarnya bisa sekali tapi banyak user, atau bisa
beberapa kali nih tergantung usernya gitu dan tergantung nih sebenarnya kita cocok ditempatin di mana sih gitu itu kan emang udah kebaca mungkin ya dari hasil psikotes kita dan dari hasil interview kita sama HRD gitu kalau dulu sih memang aku tuh pengennya kayak kerjanya tuh yang happy happy aja gitu loh yang enggak yang fokus di belakang komputer terus nih di belakang PC terus gitu cuma mungkin mereka memang lihatnya aku nih lebih cocok di tempat yang kayak gitu jadi ya udah ditempatin di tempatku sekarang ini. Tapi sekarang Terus kamu happy nggak kerjanya? ya happy-happy aja sih. Agak ragu nih jawabannya nih. Sebenarnya happy-happy aja. Maksudnya kayak eh gimana ya? Kayak seru-seru aja sih. Apalagi kayak teman-temannya seru. Terus kayak di kantorku itu juga nggak cuma kerja gitu loh, gitu. Oh ya, aku lanjutin dulu ya. Mungkin habis itu aku Mm-mm. ceritain tadi. Mm-mm. Habis interview user itu ada apa namanya medical check up ya. Nah, Oh, medical check ada up. medical check up-nya. Setelah medical check up barulah itu kita ada tanda tangan kontrak gitu. Nah, sebenarnya nggak panjang-panjang banget kan, nggak Mm. sampai yang berapa banyak banget gitu. Kayak masih wajar gitu loh tahapan-tahapannya gitu. Oke, oke sekarang lanjut lagi yang Oh masalah iya, happy apa enggak? tadi masalah apa? Happy apa enggaknya ya Oh kan? iya, Tadi kita happy kan, tapi di oh sini. iya. Happy sih. Jadi sebenarnya tuh kalau menurutku ya di kantorku sekarang itu tuh sama aja kayak kalau kamu tuh kayak kuliah lagi gitu karena banyak banget acaranya gitu banyak banget Hmm. tugasnya gitu kayak yang tadi aku bilang nih kerjaan kita kan banyak ya kerjaan kita banyak terus masih harus butuh ketelitian kesabaran fokus gitu tapi di sisi lain tuh kayak kamu tuh dituntut juga tuh buat banyak macam nih kayak kita harus bikin kaizen gitu kaizen itu mungkin orang juga udah tahu lah ya Kaizen itu seperti apa cuma kalau di tempatku tuh kayak misalnya apa sih yang bisa kita simplifikasi kayak gitu sekecil apapun itu tuh sebenarnya udah ngaruh banget nih buat kerja kita kayak misalnya eh, yang tadinya kayak misalnya nih, kayak contoh ya yang simple banget nih kayak misalnya di bagian teller nih di bagian kalau misalnya tadi kita mau buang sampah aja harus keluar gitu kayak harus keluar nih keluar dari ruangan gimana kalau misalnya tempat sampah ini ada di dekat kita nih kayak gitu. Nah, jadi kita masukin nih tempat sampah satu satu tempat sampah yang khusus kertas, khusus ini itu gitu kan. Yang maksudnya yang bukan yang sampah basah ya gitu. Jadi gimana kalau itu masukin ke dalam ruangan kita nih. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Itu tuh udah merupakan suatu kaizen nih gitu. Atau misalnya yang tadi kayak kita butuh 5 kertas nih, tapi karena ada simplifikasi nih kita punya ide kita jadi cuma butuh 2 kertas gitu atau waktu yang tadi kayak misalnya kita buang sampah harus keluar kita butuh mungkin 10 detik tapi karena tempat sampah itu sekarang ada di dalam gitu kita cuma butuh waktu 2 detik nih itu kan udah merupakan suatu kaizen kayak gitu-gitu Hmm. terus ada lagi kayak nah kaizen kaizen ini kadang tuh bisa dilombain nih ke seluruh Indonesia Hmm. gitu. Terus jadi kayak kita harus bikin makalahnya, kita harus riset juga, kita harus survei mungkin ke cabang-cabang yang lain kayak gitu. Terus ada juga inovasi-inovasi lainnya sih. Jadi kayak perlombaan antar apa ya? Biasanya tuh antar tim dulu sih, antar antar satu wilayah, kemudian naik nanti ke nasional kayak gitu-gitu. Kemudian nanti ke anak sampai anak-anak perusahaannya juga itu ikut digabungin apa ide-ide inovasinya kayak gitu. Terus macam-macam sih, kayaknya baik banget gitu acaranya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu dulu kalau misalnya di kampus ada apa ya namanya ya, UKM ya, Hmm. ada UKM. Di kantorku juga ada kayak gitu. Maksudnya kayak kamu mau ikut apa nih? Kamu mau ikut dance, kamu mau ikut basket, atau kamu mau ikut eh apa namanya volley atau mau tenis itu tuh semua juga ada komunitasnya tersendiri kamu bisa ikut-ikut itu juga nah jadi kayak pulang kantor kamu masih bisa olahraga kamu masih bisa senang-senang di dance kamu masih bisa ngefoto-foto nih ikutan fotografi kayak gitu-gitu
Jadi emang di kantor kamu ini kamu merasa kalau nggak cuma kerja aja, tapi juga kayak kebutuhan kayak hobi dan lain sebagainya itu juga tersalurkan gitu ya? Iya, benar sih. Untuk Oke. yang suka ya, tapi untuk yang suka. Mhm, Tapi kalau untuk yang emang lebih suka habis kantor pulang juga ya nggak nggak masalah. apa-apa, nggak Bener. diwajibkan gitu sih. Iya bener, karena emang paling enak itu adalah kayak, ya udah kayak sesuka kamu aja. Kalau Mhm, kamu suka kayak gini, kantor kayak kasih fasilitas, kalau misalkan kamu memang nggak suka berkegiatan, ya silahkan gitu ya. iya, Oh, benar benar. keren keren. Ngingetin soal masa kuliah nih, Dik, kayak, apa namanya, itu kan dulu jurusannya akuntansi, bener ya? Iya. Nah, buat kerja jadi back office staff yang di bidang kamu sekarang kamu teller tapi khusus korporasi ini, apakah menurut kamu harus dari dulu kuliahnya akuntansi dulu atau kayak dari semua background tuh sebenarnya bisa? Nah, mungkin buat teman-teman yang lainnya juga ya, yang nonton ini gitu. Jadi sebenarnya jurusanmu apapun itu, kamu tuh bisa kok masuk di semua perusahaan ya menurutku gitu. Nah, kayak dulu aku juga mikirnya orang-orang yang ada di bank itu adalah orang-orang yang lulusan ekonomi gitu. Sedangkan kerjaan di bank itu kan nggak melulu soal duit ya, nggak melulu Mhm, soal kayak transfer uang dan lain-lain gitu. Kalau aku sekarang sih di tempatku, karena aku backgroundnya accounting, di tempatku ini memang emang cocok gitu, maksudnya emang sejalan gitu. Karena kan memang setelah nanti selesai transaksi itu pasti ada ngejurnalnya juga gitu. Terus kayak istilah-istilah accounting itu masih dipakai gitu di tempatku gitu. Tapi yang dari jurusan accounting tempatku tuh cuma bisa dihitung gitu. Bisa mmm, kayak paling cuma berapa orang doang gitu. Yang lainnya tuh ya ada yang dari arsitek, ada yang dari pertanian, ada yang dari jurusan agrobisnis yang mhm, gitu-gitu, ada yang jurusan desain, ilmu komunikasi kayak gitu-gitu itu tuh banyak banget gitu. Jadi kayak kalau untuk di bank tuh sebenarnya kamu mau dari jurusan apapun itu tuh pasti akan ditempatkan sesuai dengan yang dibutuhkan gitu sih. oh, Dibutuhkan oke, kan sesuai tapi ya sama mhm. hasil. Biasanya tuh emang ditempatkan dan emang dibutuhkan dan ditempatkan sesuai dengan hasil psikotes kamu sih memang gitu. Nah, itu teman-teman kamu yang bukan dari akuntansi, nggak ada background ekonomi gitu, biasanya mereka apakah ada kayak jalur khusus, kayak yang biasa fresh graduate gitu, atau emang mereka juga baru belajar langsung di situ gitu? Kan kadang-kadang suka ada trainingnya dulu kan. Nah, itu kalau kamu dulu gimana? Yang teman-teman kamu nih yang non akuntansi? Oke, kalau di tempatku nggak ada sih. Jadi mereka Hmm. masuk tuh bener-bener kayak langsung belajar dari kita. Jadi misalnya nih Hmm. ada anak baru nih. Nah, bagusnya di tempat bagusnya di tempatku kok ya ampun. Maksudnya kayak di Tempat kerja tempatku kamu, iya bener ya kok. di tempat kerjaku. Maksudnya mungkin karena ini kan kantor kedua ya, kantor keduaku Mhm, setelah sebelumnya aku nggak di sini gitu. mhm. Menurutku jauh kayak lebih proper gitu karena agak goyang ya. Jadi kayak lebih proper gitu karena jadi setiap anak baru yang masuk itu, kamu akan ada satu pendamping nih namanya buddy gitu. Nah, nanti buddy ini yang bakal bantuin kamu untuk belajar tentang kerjaanmu, untuk bantuin kamu eh, apa ya, ngurusin semua semua yang kamu butuhkan. Itu dikasih body itu selama berapa lama, Dik? Nah, Selama kalau di tempatku karena probation itu 3 bulan, selama tiga mhm. bulan itu sih gitu. Oh. Oh, ada masa probation, percobaan selama 3 bulan ya? Iya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin kayak bukan dari jurusan akuntansi atau ekonomi, terus kayak kepengen banget kerja di bank, terutama di bagian Dikna, itu kayak nggak usah khawatir, selama memang kalian itu, melewati tes-tes yang sudah ada, Iya. gitu, kayak sangat bisa banget ya. Betul. Bisa Oke, banget. mhm, bisa banget. Oke, thank you banget loh Dik, ini udah kayak mau sharing, tapi aku mau tanya, kalau di tempat kamu yang lulusan SMA atau SMK yang di bagian kamu ini, ada nggak yang kerja kayak kamu? Kalau di tempatku nggak ada sih, semua Mmm. minimal S1. Oh, emang dari Kecuali yang udah persyaratannya lama ya? ya, kecuali yang memang dia udah lama, kayak misalnya udah yang udah dari tahun 90-an kayak gitu. Itu ada Mmm, sih kayak, memang mereka
dulu masuk dengan minimal SMA tapi bisa jadi karyawan tetap kayak gitu-gitu juga gitu. Kalau di tempatku sih itu, tapi nggak ada kalau misalnya yang sekarang ini yang anak-anak baru itu fresh graduate minimal S1. Oh, D3 juga jarang ya? D3 juga jarang sih. Mungkin kalau di cabang-cabang individu mungkin ada sih. Dan Oke. cabang itu mungkin ada. Oke, jadi kayak lihat ininya aja ya, apa namanya, lihat persyaratannya aja di masing-masing itu. Oke Iya. deh, kalau gitu. Oke, thank you ya Dikna udah mau sharing. Nah, terakhir Dikna, sebelum kita tutup hari Iya. ini, gitu, boleh nggak sih kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi cari kerja, atau mungkin kayak teman-teman yang masih kuliah, atau yang masih SMA, tapi tertarik dengan kerjaan kamu, gitu. Kesan dan pesan. Pesan-pesannya aja. Oh, pesan aja ya, Hmm, pesan-pesannya aja. Kalau pesan buat teman-teman, terutama untuk pengen tahu banyak, maksudnya pengen tahu banyak atau emang tertarik di bank ya. Eh, Kalian rajin-rajin aja belajar. Belajar apa dulu nih? Aja Belajar apa dulu? belajar apapun sih, karena emang dulu tesku waktu masuk di bank itu benar-benar tes yang umum gitu, kayak tapi benar-benar kayak perekonomian Indonesia gitu-gitu juga gitu. Kayak banyak belajar, terus kayak banyak cari tahu juga tentang tentang perusahaan yang mau kalian apply nih misalnya kayak gitu. Terus kayak yang tadi aku bilang, mau dari apapun jurusan kalian itu sebenarnya kalian tuh bisa sih masuk perusahaan apapun juga gitu, nggak cuma di bank sih sebenarnya. Kalian bisa masuk perusahaan apapun. Tapi kalau di bank ini memang kamu dari jurusan apapun kayak kamu bisa masuk gitu. Terus kayak yang tadi aku bilang, nggak cuma orang-orang dari jurusan ekonomi aja yang bisa masuk bank, karena di bank itu kayak butuh orang-orang dari IT juga, apalagi sekarang nih ya banyak banget kan, maksudnya kayak lebih lebih banyak yang dicari itu orang-orang yang lulusan IT kayak gitu. Atau mungkin kamu ternyata desain grafis kayak gitu, lulusan desain grafis. Sebenarnya bank itu juga butuh orang-orang yang kayak gitu gitu. Jadi kayak kalau kamu pengen kerja tetap kerja di bagian desain grafis tapi di corporate gitu, maksudnya di bank gitu, bukan yang di agensi atau apapun gitu. Itu tuh juga ada timnya tersendiri, ada unitnya sendiri gitu. Atau um, kamu dari jurusan apa lagi ya? Hmm, Pokoknya Komunikasi nih kayak aku, bisa oh banget. ya komunikasi nih, iya kan. Dari komunikasi nih misalnya, itu juga ada kayak misalnya kamu di bagian humasnya nanti gitu. Maksudnya di bank pun juga ada kayak gitunya, kayak gitu. Jadi kayak dari jurusan apapun kalian, kalian pelajari aja nih. Kalian minatnya tuh pengennya kemana, terus cari tahu nih di perusahaan ini tuh ada apa enggak, karena pasti ada sih menurutku dari Hmm. untuk jurusan kalian. Kecuali memang kalian dari jurusan perminyakan kayak gitu ya, terus kalian pengen jadi teller, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Cuma mungkin ilmu kalian lebih kepake kalau misalnya ke bagian perusahaan yang bagian perminyakan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan karena kita juga butuh kali analis-analis kredit mungkin yang ngerti tentang perminyakan itu gitu. Kalau misalnya kalian nggak pengen nih terjun ke lapangan tapi pengennya di back office gitu, kan kita juga cari ini analis kredit yang bagian perminyakan, pertambangan dan lain-lainnya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin cari tahu lagi aja lebih dalam tentang perusahaannya, tentang apa yang kalian pengen. Terus tanya-tanya ke orang yang mungkin pernah bergabung di perusahaan itu atau di perusahaan yang sejenisnya kayak gitu. Jadi kalian bisa lebih paham lah ke depannya. Gitu sih. Oke, makasih banyak Dikna, sangat berguna sekali. Semoga ini juga video sharing ini membantu buat teman-teman yang lagi cari kerja atau mungkin kayak sekedar penasaran aja nih kerja di bank itu tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada request besok mau ini dong Kak, tolong kulik profesi ini atau apa, boleh langsung aja komen di bawah ini dan jangan lupa buat bantu subscribe, like dan juga komen. Oke, Dikna, makasih banyak buat waktunya. Sorry ya Iya, udah ganggu. sama-sama. Enggak kok, enggak ganggu. Aku senang juga sharing-sharing gini buat teman-teman yang lain. Yeay, semoga lain waktu mungkin kita bisa ngobrol lagi, tapi mungkin kayak lebih ngobrolin kayak teknis kerja di bank atau mungkin kayak istilah-istilah yang mungkin kayak
teman-teman yang belum familiar dengan istilah perbankan gitu ya Iya, kan. bener. Oke, thank you ya Dikna buat Iya, waktunya ya. sama-sama. Oke, bye-bye. Bye.